Mari kita sadar untuk taat membayar pajak dan retribusi. Saya tahu ya di Nangameting ini belum semua wajib pajak memenuhi kewajibannya ya. Kita membayar pajak itu tidak patuh, belum sepenuhnya kita membayar. Di Nangameting ini targetnya berapa tadi? 179. Tahun lalu pencapaian berapa persen? Tahun lalu hanya 63%. Ini saya ingatkan ke Bapak Mama. Yang pertama, taatlah membayar PBB ya, karena itu menunjang perolehan PAD kita. Yang kedua, saya minta Pak Lurah bersama jajarannya, saya minta tolong untuk transaksi jual beli tanah itu harus realistis, karena kita butuh BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah. Itu juga akan membantu PAD kita. Jangan kita di bawah tangan, harga jual belinya itu kita di bawah tangan hanya untuk menghindari pajak ya. Saya tidak mau itu. Saya harap semua Balura setiap ada transaksi menandatangani harus BPHTB-nya harus realistis ya. Ini untuk membantu kita ya. Karena tahun depan itu kami akan munculkan dana untuk kelurahan sampai dengan 300 juta. Tapi kalau performa dari kelurahan Nangameting ini harus baik, pajaknya harus baik ya, dan lain-lainnya harus baik. Kami akan berikan, karena itu janji kampanye kami akan sampaikan maksimal 300 dan berdasarkan kriteria ya, 300, 200, 150, 100 juta. Kami memberikan dana 300 juta maksimal itu untuk beberapa kegiatan di kelurahan. Saya tahu selama ini kegiatan di kelurahan ini akan tidak berjalan dengan baik karena memang kita kesulitan dana ya. Ini juga menjadi perhatian kami, sudah tertuang di dalam RPJMD ya. Peningkatan insentif untuk RT dan RW itu juga akan kita lakukan, termasuk untuk kader posyandu. Tidak ada tepuk tangan kan? Tidak tahu kan? Ya, jadi ada peningkatan insentif untuk RT RW dan para kader posyandu. Ya, jadi Bapak Mama sekalian, ya. Saya ingatkan sekali lagi, ya, tolong sadarlah PBB, jangan lalai. Yang berikut saya ingatkan untuk juru pungut PBB, ya. Saya pengalaman pribadi, saya sudah bayar pajak itu rutin setiap tahun, tetapi ternyata di Bapenda dari tahun 2022 saya tidak bayar. Nah, ini uangnya di mana? Uangnya kemana? Dan itu baru saya contoh, yang lain-lain saya tidak tahu ya. Jadi Bapak Mama yang wajib pajak ya, saya minta kelurahan harus tertib menyetor ya, harus menyetor PBB, setor ke Bapenda, laporan harus resmi ya. Jangan sampai uang itu tertahan di mana-mana ya. Saya punya pengalaman, saya bayar pajak tertib, PBB itu saya bayar tertib tiap tahun. Karena perhelatan pilkada atau pileg pasti kami harus bebas pajak, dan itu pasti saya bayar. Tapi kenapa di Bapenda saya terblokir karena sudah 4 tahun saya tidak bayar? Nah, ini yang saya minta perhatian Pak Lurah bersama jajarannya untuk tertib administrasi ya. Kenapa pajak yang kita bayar itu adalah untuk kembali membiayai pembangunan di daerah kita. Jangan main-main dengan itu. Ya, saya turun dari kecamatan ke desa, saya hanya mau mengimbau itu pajak bumi dan bangunan, ya, dan itu harus direport, ya. Pak Lurah, setiap orang yang mengurus sertifikat itu harus diikuti, ya. Minta di pertanahan untuk terdaftar sebagai objek pajak supaya diterbitkan SPT-nya, ya. Ada beribuan sertifikat di pertanahan yang belum terdaftar, terregistrasi. Itu juga membuat kita kehilangan begitu banyak pendapatan ya. Besok itu Pak Lurah tanah saya nanti diukur untuk sertifikat. Nah itu nanti setelah jadi itu harus terdata
ya harus terdata supaya apa? Supaya diterbitkan SPPT untuk supaya kita taat membayar pajak. Ya. Ya, jadi untuk itu Bapak Mama semua saya minta para RT, ya RT itu jangan hanya sekedar nama saja. RT itu dikasih insentif walaupun sedikit, tetapi harus berkoordinasi tentang apapun kejadian yang ada di RT, ya soal jual beli tanah, soal keamanan, ya itu harus menjadi tanggung jawab RT.